Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya sering sharing atau berbagi informasi tentang asam lambung GERD anxiety ya. Jadi di video ini saya akan membagikan beberapa informasi tentang perbedaan asam lambung yang mudah sembuh dan asam lambung yang susah sembuh ya. Oke, bagi teman-teman yang baru nonton video ini bisa subscribe di sini, di bawah sini ya ada tombol subscribe warna merah, tolong di pencet ya agar saya itu tetap semangat buat videonya, buat motivasi teman-teman atau membuat informasi buat teman-teman ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kalian semua lekas diberi kesembuhan ya dan bisa beraktivitas kembali seperti semula ya. Jadi langsung saja. Jadi asam lambung yang pertama ini asam lambung yang mudah atau yang mudah sembuh ya. Itu bagaimana sih? Ya sama rasanya, tapi rasanya cuma mungkin begah atau muntah. Tapi itu cuma mungkin berlangsung 1 hari, 2 hari atau 3 hari saja, atau bahkan ada yang 1 minggu baru sembuh ya. Itu asam lambung yang mudah diatasi ya. Kita hanya ke dokter aja, dokter biasa, itu dikasih obat terus bisa reda kembali ya. Bahkan kadang 1 hari saja itu bisa sembuh ya, nggak harus sampai 1 minggu. Saya juga pernah dulu itu saya juga ya katanya asam lambung juga sih, karena saya muntah juga habis kebanyakan makan gorengan dulu ya. Dulu waktu saya belum sakit GERD anxiety yang kronis ini ya, dulu saya juga pernah, dan di situ saya 1 hari perut rasanya nggak karuan. Di situ nggak saya obati loh, padahal itu yang asam lambung mudah ya. Nggak saya obati, pagi saya sarapan hilang. Itu yang mudah sembuh ya, atau yang asam lambung yang biasa lah, nggak yang kronis atau yang nggak ada anxiety-nya atau panic attack-nya ya. Jadi itu sangat mudah. Mungkin teman kalian merasa ada tetangga yang sakit asam lambung kok cepat banget sembuhnya. Itu beda, setiap orang itu beda-beda. Ada yang kenanya asam lambung ringan, ada yang terkenanya asam lambung yang kronis. Itu macam-macam ya, setiap orang itu beda-beda. Kadang mungkin ada yang tetangga, kok kamu kok asam lambung nggak sembuh-sembuh, saya cuma 1 hari aja udah sembuh, udah bisa makan pedas lagi. Ya beda, itu nggak bisa disamakan. Menurut saya nggak bisa disamakan. Saya dulu juga gitu, teman saya sakit asam lambung dan saya itu sakit lama nggak sembuh-sembuh sampai nggak berangkat kerja ya. Dan dia itu cerita, saya itu loh gini, aku sakit asam lambung cuma gini tok terus bisa makan pedas lagi. Ya saya merasa mungkin menurut saya itu ketika itu menurut saya sama, asam lambung itu semua sama. Saya nggak tahu ya kalau asam lambung itu ternyata berbeda-beda, ada yang kronis, ada yang akut, pokoknya banyak lah, setiap orang itu beda-beda. Saya sudah bertanya-tanya dengan banyak orang dan semua itu berbeda-beda, nggak ada yang sama. Mungkin ada yang hampir mirip tapi pasti ada bedanya. Enggak semua sensasi itu sama, mesti beda-beda. Nah di situ saya mencari informasi tentang asam lambung itu ya, yang ringan itu ternyata itu cuma asam lambung yang naik ke kerongkongan, udah itu aja. Nggak ada luka di lambung, mungkin nggak ada peradangan juga ya. Jadi pokoknya yang asam lambung ringan itu beda. Itu mungkin beruntung lah kalau ada yang asam lambung yang ringan itu mudah sembuh. Dan itu mungkin setiap orang pasti pernah mengalaminya ya, yang asam lambung ringan itu. Nah, selanjutnya di asam lambung yang susah sembuh. Yang susah sembuh ini
kebanyakan juga dia itu pertama merasakan sakit ini itu bukan karena perutnya sakit, karena panic attack yang muncul dulu ya. Panic attack, deg-degan itu seperti angin duduk itu ya. Itu kebanyakan juga gitu, dan kebanyakan juga bukan hanya itu, merasa awal sakitnya dia itu merasakan ulu hati sakit sampai tembus ke punggung. Itu yang beberapa informasi saya mengerti ya dari orang-orang penderita ya. Jadi informasi ini saya dapat dari orang penderita, jadi nggak mungkin salah ya, pasti sama. Dan yang itu yang panic attack itu saya begitu. Pertama kena itu panic attack kayak angin duduk, kayak penyakit jantung ya, rasanya begitu, kayak mau pingsan, pokoknya takut mati lah pokoknya. Terus yang dada atau ulu hati yang pertama kena, mungkin ini beda-beda ya, nggak semua sama. Yang asam lambung yang susah sembuh ini awalnya itu rasanya beda-beda, ada yang panic attack dulu, ada yang ulu hati, terus lama nggak sembuh-sembuh, dan dokter beberapa kali juga nggak sembuh, sampai berapa hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun juga ya. Karena itu mungkin si lambungnya itu sudah luka ya, jadi di situ kita makan masih berantakan, pola hidup masih berantakan, masih kecapean kerja juga atau beraktivitas. Jadi di situ kita obati, dan kita itu tidak bisa menjaga 3 pola hidup sehat itu, karena intinya di asam lambung yang susah sembuh itu di 3 pola hidup sehat. Dan makan juga hati-hati, jaga pantangan, jangan sembarangan. Pokoknya itu yang susah ini memang nggak gampang sih, memang harus butuh perjuangan. Buat teman-teman yang sering ngeluh itu yang ngeluh ya nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering juga, karena bisa pengaruh ke pikiran juga ya, nanti pikiran kemana-mana. Terus pokoknya kalian yakin aja bisa mereda ya, jangan, nggak usah over lah. Pokoknya saya juga gitu dulu, over. Saya pikir saya begini terus nggak bakal sembuh, saya mikirnya begitu. Terus saya udah pasrah aja, udah saya nggak mau nyari informasi tentang asam lambung ini. Terus mungkin saya mempelajari 3P itu, saya di situ mempelajari 3P juga. Saya pelajari, saya mencari informasi 3P yang bagus itu apa aja, terus saya coba, saya terapkan. Alhamdulillah sedikit-sedikit. 3P itu penting menurut saya. 1 itu 3P udah. Terus tahap selanjutnya mau pakai herbal, mau pakai apa sembarang, yang penting cocok di kalian ya, bisa ada perubahan lah. Kalau nyoba herbal atau obat itu harus ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan percuma ya. Harus ada perubahan, meskipun sedikit-sedikit itu nggak apa-apa, yang penting ada perubahan. Itu yang asam lambung yang susah sembuh ya. Bahkan ada yang lama juga, mungkin ada belasan tahun itu juga ada. Itu yang kronis ya, atau yang susah sembuh. Jadi ada 2, akut dan kronis. Yang akut itu sifatnya sementara tapi menyakitkan, mungkin 1 hari 2 hari udah normal lagi ya. Kalau yang kronis ini lama, yang kronis itu bisa bertahun-tahun juga. Kalau tergantung orangnya juga sih. Kalau orangnya mau pelajari 3P terus pokoknya hidupnya dirubah semua, dirubah total. Tadinya begadang dirubah, pokoknya semua dirubah. Jangan merokok juga, saya tadinya juga merokok dan sekarang alhamdulillah bisa meninggalkan rokok ya, karena rokok itu gimana ya, nggak baik untuk kesehatan juga, dan nggak baik untuk kantong juga ya, atau dompet juga menjadi tipis ya, karena rokok kan pasti yang suka merokok itu kan pasti boros ya. Jadi begitu, itu asam lambung yang susah sembuh.
dan asam lambung yang ringan. Kalau yang ringan sih saya yakin cuma ke dokter aja mungkin cepat sembuh, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari udah sembuh, bahkan ada yang seminggu juga sembuh. Kalau yang udah melebihi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu menurut saya sudah yang masuk yang kategori susah ya, atau yang kronis. Kronis itu artinya menaun atau penyakit yang lama. Kronis itu artinya itu. Kalau akut itu artinya dia itu penyakit itu bersifat sebentar, tapi itu lebih menyakitkan daripada kronis. Kalau kronis itu perlahan-lahan, kalau yang akut itu langsung spontan itu loh. Oke, jadi begitu tentang asam lambung yang ringan dengan yang susah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.